nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini kita akan mengawali sebuah kajian dengan merujuk kepada buku tafsir salat. Yang ini merupakan salah satu di antara buku saya yang saya tulis dalam rangka membantu kita bersama untuk bagaimana memahami tata cara salat dan memahami makna salat secara lahir batin. Dan usia buku ini sudah tepat 1 tahun. Karena buku ini ditulis di awal Sya'ban atau di bulan Sya'ban tahun 1441. Dan sekarang kita berada di tanggal 2 Sya'ban tahun 1442. Kami berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan manfaat bagi buku ini dan memberikan kemanfaatan bagi umat sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan tabungan pahala dari usaha belajar yang kita lakukan. Tayyib, langsung kita akan membuka bagi Anda yang sudah memiliki bukunya Tafsir Salat dengan bentuk seperti ini atau yang edisi pertama yang tulisan judulnya lebih gede. Silahkan Anda buka halaman pengantar dari Dr. Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah munajat hamba kepada Tuhannya. Tatkala manusia dibangkitkan dari kubur, digiring menuju padang mahsyar untuk menjalani persidangan, maka yang pertama akan disidak dan pertama yang akan disidik dan dihisap adalah salatnya. Bila salatnya baik, niscaya semua amalannya akan baik, namun bila tidak, maka apa yang diharapkan kemudian dari dirinya. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan banyak dari dirinya. Dan ada 3 perbuatan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Pertama, untuk urusan amal hamba yang pertama kali dihisap adalah salatnya. Yang kedua, untuk urusan muamalah antara hamba dengan hamba yang lain, yang pertama kali dihisap adalah urusan darah. Sehingga kalau sampai ada orang yang membunuh orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk diantaranya adalah melukai orang lain, maka itulah yang akan pertama kali dihisap. Sedangkan untuk nikmat yang Allah berikan kepada para hamba, maka yang akan dihisap pertama kali adalah air dingin, air jernih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita minum, untuk kita konsumsi. Dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita gunakan untuk apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang salat namun
yang didapat olehnya hanya setengahnya. Ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala apapun. Bukankah merugi sekali tatkala telah bekerja, bersusah payah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa? Jawabannya tentu merugi sekali. Namun kenapa banyak orang yang tidak merasa merugi? Itu bagian dari konsekuensi iman. Ketika seseorang menyadari betapa berharganya pahala, maka dia akan sangat merasa rugi ketika dia gagal mendapatkannya. Padahal dia sudah lelah dalam mengusahakannya, lelah dalam bekerja. Tapi ketika orang tidak, imannya lemah dalam masalah akhirat, imannya lemah terkait masalah pahala, maka bisa jadi ketika dia kehilangan pahala, dia santai saja. Tidak ada perasaan merugi, tidak ada perasaan kalau dia sebenarnya ada sesuatu berharga yang hilang. Lain halnya kalau sesuatu itu kelihatan. Misalnya keuntungan dagang, keuntungan bisnis. Anda telah mengeluarkan modal sekian puluh juta, bahkan sekian ratus juta. Ternyata Anda tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka bisa jadi Anda akan stres, merasa rugi. Saya sudah keluar banyak, ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa. Peluang untung yang ingin saya dapatkan gagal. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang terkadang merasa sedih disebabkan kehilangan dunia, walaupun itu hanya nilainya sangat kecil. Kecil dalam ukuran dunia, bukan kecil kalau dibandingkan akhirat. Kalau dibandingkan akhirat, semua ini gak ada apa-apanya. Kecil dalam ukuran dunia, misalnya dia kehilangan 100 ribu, 200 ribu. Kecil dalam ukuran dunia, tapi Masya Allah, kehilangan 100-200 ribu ini bisa menyebabkan dia stres. Namun dia tidak merasa stres, tidak merasa rugi, bahkan gak kepikiran apapun ketika dia kehilangan pahala ibadahnya. Makanya di sini Dr. Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah, mengingatkan, bukankah merugi sekali tatkala kita telah bekerja dan bersusah payah, namun ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa rahasianya agar sholat terasa ringan dan menyenangkan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan menerima amal para hamba yang diiringi dengan rasa takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan dua putra Adam yang mereka saling iri, yang salah satunya iri kepada saudaranya, disebabkan karena amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakanlah kepada mereka nab'a bani Adam bil haqq, kisah tentang dua putra Adam yang benar cerita ini. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika mereka berdua ini berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lalu orang yang tidak diterima ini mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian jawaban orang yang diterima, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan makna amalan dari orang yang bertakwa adalah orang yang ketika beramal diiringi dengan rasa takwa. Dan bentuk amal yang diiringi dengan rasa takwa, salah satunya adalah masalah kualitas. Sehingga kenapa dua putra Adam ini ketika berkurban sama-sama beramal, tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah?
Jawabannya adalah karena yang satu amalnya berkualitas sehingga dia diterima oleh Allah, dan yang satu amalnya tidak berkualitas sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah amal yang berkualitas. Dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bagian lahiriah saja, tapi juga bagian batin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat muka kalian. Allah nggak lihat wajah kita, Allah nggak lihat bagaimana bentuk fisik kita. Wala ila amwalikum, dan Allah juga tidak melihat harta kalian. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak menunjukkan kalau kita lebih mulia dibandingkan yang lain. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga Allah menilai batin kita. Sebagaimana pula Allah juga akan menilai lahir kita. Maka kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin. Karena itu dua unsur amal ini harus selalu ada, mengiringi setiap kegiatan amal seorang hamba. Kita beramal lahir batin, bukan lahir saja, bukan batin saja. Sehingga kita perlu tahu bagaimana rahasia agar sholat yang itu merupakan amal lahiriah diiringi dengan batin yang sempurna, kita bisa mengamalkannya dengan perasaan senang, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ini ditulis oleh saudaraku Aminur Bais, hadir untuk menyingkap rahasia tersebut. Di masa di mana manusia banyak melaksanakan sholat yang hampa, hanya sekedar gerakan tanpa makna. Dan itu mayoritas sholat kita. Sehingga kita hanya melihat bagian lahiriah saja, itu pun masih banyak yang salah. Sehingga bagian lahir dari sholat kita kadang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau bahkan banyak di antara kita ketika sholat hanya sebatas rutinitas, mengikuti rutinitas sejak kita kecil. Waktu kita SD, waktu kita TK bahkan. Ya dari dulu guru saya ngajari kayak gini. Sampai gede gak ada perubahan. Seperti itu. Sehingga sholatnya hanya sebatas gerakan fisik tanpa makna. Buku ini ditulis untuk membantu kita dalam memperbaiki sholat kita. Khususnya yang berkaitan dengan kekhusyuan kita. Yang terkadang sulit untuk diraih. Ya. Sebuah buku yang kata beliau layak untuk dibaca dan dimiliki oleh seorang muslim. Dan kami sekali lagi memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat bagi buku ini, manfaat bagi penulisnya, dan juga manfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima salat dan ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini beliau berikan di tanggal 15 Syawal tahun 1441 Hijriah. Setelah PDF buku ini saya kirim ke beliau. Ditulis oleh beliau Syafiq Riza Basalamah. Hafizahullah ta'ala. Baik. Dan sebagaimana kebiasaan kita, kalau kita membaca buku yang baru, maka Anda silahkan buka daftar isi. Setelah membuka muqaddimah, mengetahui latar belakang penulisan buku. Begitu Anda sudah mendapatkan latar belakangnya, lalu Anda buka bagian muqaddimah. Di bagian muqaddimah nanti Anda, atau di bagian daftar isi, buka daftar isi, bagian daftar isi Anda akan bisa melihat peta buku ini. Silakan dibuka daftar isi. Di situ saya sebutkan beberapa poin ya. Daftar isi ini pertama berisi tentang muqaddimah sebelum kita belajar tentang khusyuk dalam sholat.
Pertama adalah cara mudah agar bisa khusyuk. Kemudian 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Selanjutnya adalah merenungkan makna gerakan dalam sholat. Lalu 5 tingkatan manusia ketika sholat. Ini berdasarkan keterangan Ibnul Qayyim. Kemudian juga tentang mengamalkan sunnah yang beragam. Lalu bacaan sebelum takbiratul ihram. Sampai di situ pengantarnya. Anda pahami dulu ini dengan baik. Kemudian baru kita masuk ke sholatnya. Kemudian di bagian sholat saya pilah-pilah sesuai dengan masing-masing posisi gerakan. Takbiratul ihram saya bahas sendiri. Kemudian fikih bersedekap, bagaimana cara bersedekap setelah takbiratul ihram. Kemudian doa iftitah, lalu bacaan-bacaan selama kita berdiri. Membaca doa iftitah, ta'awud, basmalah, al-fatihah. Amin saya sendirikan. Kemudian membaca surat setelah al-fatihah. Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara memilih surat. Lalu kita belajar tentang apa itu tuma'ninah. Salah satu rukun sholat yang paling sering dijadikan kurban. Jadi kurban artinya banyak orang yang menyepelekan. Sehingga ketika dia sholat, rukun tuma'ninah ini tidak dikerjakan. Kemudian ada takbir intikal, perpindahan dari posisi berdiri ke ruku. Saya cantumkan tuma'ninah sebelum kita bahas ruku. Karena tuma'ninah itu biasanya ditinggalkan untuk semua rukun selain berdiri dan tasyahud akhir. Ada 2 rukun di mana orang pasti tuma'ninah. Sekalipun dia sholat secepat kilat. Ada 2 rukun yang dia pasti tuma'ninah, yaitu rukun di ujung dan ujung. Pertama saat dia berdiri membaca Al-Fatihah, yang kedua saat membaca tasyahud. Sedangkan pertengahan ini, rukun pertengahan ini sering mereka tinggalkan tuma'ninah. Mulai dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, nanti sujud yang kedua, itu sering orang tidak tuma'ninah. Tapi kalau membaca Fatihah dan surat serta membaca tasyahud pasti tuma'ninah. Saya pernah melihat video sholat tarawih secepat kilat ya, yang sudah tersebar, barangkali Bapak Ibu juga sudah menyaksikannya. 21 rakaat diselesaikan dalam waktu berapa? 7 menit. 7 atau 15? Ya sudah, kita ambil jalan tengah 12 menit ya. 21 rakaat 12 menit. Jadi 1 rakaat kurang dari 1 menit. Salat yang mereka kerjakan itu ketika membaca Fatihah dan surat dan saat tasyahud imamnya tuma'ninah. Sehingga dia ketika berdiri dia diam dalam waktu lama membaca Fatihah dan surat. Ketika mereka tasyahud juga sama. Mereka diam baca tasyahud meskipun cepat. Lalu salam. Tapi ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Sujud yang kedua, yang itu merupakan rentang dari 2 gerakan ini. Masya Allah ya. Sama sekali tidak tuma'ninah. Baik. Makanya saya dahulukan pembahasan tuma'ninah sebelum kita membahas rukun-rukun yang lainnya. Lalu kita beralih ke takbiratul intikal. Takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian fikih ruku dan tafsir doa ruku. Saya sebut fikih ruku karena dia membahas tentang bagaimana cara ruku yang benar dan beberapa pembahasan yang dikutip oleh para ulama terkait masalah ruku. Selanjutnya adalah fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal. Jadi ada tata cara i'tidal sendiri, ada bacaan-bacaan i'tidal dan tafsirnya. Yang ketiga saya tambahkan di sini tafsir doa kunut. Kemudian fikih turun sujud. Turun sujud saya sendirikan. Lalu ada fikih sujud sendiri tentang bagaimana cara sujud yang benar. Lalu apa saja yang dilarang ketika sujud. Kemudian dilarang baca Quran ketika sujud, berapa jumlah bacaan sujud dan seterusnya.
kemudian baru tafsir bacaan sujud. Kemudian fikih duduk di antara dua sujud dan tafsir bacaannya. Selanjutnya, untuk sujud yang kedua tidak kita bahas ya. Karena sama seperti sujud yang pertama. Langsung kita beralih ke duduk istirahat. Ada 9 catatan terkait duduk istirahat. Selanjutnya adalah fikih bangkit ke rakaat yang kedua. Sehingga bangkit di sini bagaimana cara yang benar. Lalu ketika sampai di posisi berdiri, apakah perlu membaca ta'awud dan basmalah secara pelan, mengulangnya ataukah langsung membaca Fatihah? Selanjutnya fikih tasyahud awal, kemudian tafsir bacaan tasyahud, kemudian bangkit ke rakaat ketiga dan keempat, lalu fikih tasyahud akhir, dan beberapa bacaan yaitu fikih dan tafsir sholawat. Yang terakhir adalah doa, kemudian doa sebelum salam, dan yang terakhir adalah fikih salam ketika sholat. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan daftar isi, kita akan tahu petanya. Oh, berarti sistematika penulisannya seperti ini, petanya seperti ini. Dan secara umum saya cantumkan di bagian akhir atau di bagian sampul belakang buku ini bahwa konten utama buku ini ada 2. Pertama adalah bagaimana cara memahami sholat sesuai dalil. Sehingga kita mengajak kepada masyarakat untuk memahami sholat sesuai dalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Yang kedua adalah memahami dan merenungkan setiap gerakan dan bacaan. Nah, setelah sholat kita sesuai dalil, bagaimana cara membaca, apa makna bacaan yang kita baca. Termasuk juga bagaimana merenungkan setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mudah agar bisa khusyuk. Sebelumnya kita awali dari pertanyaan. Mengapa kita tidak khusyuk ketika sholat? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun. Fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai khamisah. Khamisah ya, baju seperti yang kita pakai. Ya. Laha a'lamun, yang dalam khamisah itu ada a'lam. A'lam di situ adalah corak. Dan bentuknya garis-garis. Ada garis-garis. Bahasa kita lurik ya. Kalau baju baik yang pakai garis-garis itu disebut dengan lurik. Lurik itu beda dengan batik. Kalau batik kan gambar-gambar banyak. Kalau lurik cuman corak tapi bentuknya garis. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Ketika beliau salat, beliau melihat ke arah luriknya. Nadratan. Beliau melihat ke arah coraknya. Falamma sallama qal, ketika salam beliau bersabda, idhabu bihadhihil khamisah. Idhabu bihadhihil khamisah ila Abi Jahm ibni Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah fa innaha alhatni anifan fi salati. Tolong kembalikan baju ini ke Abu Jahm bin Hudzaifah dan gantikan, bawakan untukku kain ambijaniyah. Ambijaniyah termasuk jenis kain yang lain yang enak dipakai ya. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena tadi khamisah ini telah mengganggu salatku. Garis-garisnya itu mengganggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hanya karena lurik di baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu ketika sholat. Padahal jamaah, kita bisa bandingkan dengan diri kita. Kita sholat di tempat yang ramai dengan gambar,
ramai dengan batik, ramai dengan Masya Allah sajadah yang penuh dengan gambar. Sajadah yang kita pakai itu banyak sekali gambarnya, nggak polos. Kemudian baju yang kita gunakan juga rata-rata baju yang bercorak, ya. Dan itu tradisi Indonesia. Beda dengan tradisi Arab yang mereka rata-rata menggunakan jubah putih, ya, untuk laki-lakinya, atau jubah warna gelap dengan warna yang dengan polos, ya, satu warna. Ya. Mereka punya kebiasaan kalau musim panas pakai jubah warna putih, kalau musim dingin mereka pakai jubah warna gelap. Tapi semuanya polos. Namun Nabi SAW ketika beliau sholat dan memakai baju yang ada coraknya, beliau merasa terganggu. Sampai beliau meminta agar diberi ganti kain yang polos sehingga tidak mengganggu. Tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketika kita sholat kita tidak merasa terganggu? Padahal berkali-kali kita sholat dengan baju batik, sajadah yang penuh gambar, masjid yang penuh ornamen ukiran, belum lagi keramiknya, nanti kadang ada gambar-gambarnya. Namun kita tidak merasa terganggu ketika kita sholat. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah karena kita lebih hebat dibandingkan Nabi? Subhanallah, tidak mungkin itu terjadi. Apakah sholat kita lebih khusyuk sehingga tidak terganggu dengan gambar-gambar itu? Maha suci Allah dari hal ini. Subhanallah, tidak mungkin itu terjadi. Rasulullah SAW sholatnya paling khusyuk. Sholat beliau paling khusyuk, tapi beliau terganggu dengan itu. Jawabannya adalah karena masalah konsentrasi. Rasulullah SAW sangat konsentrasi ketika beliau sedang salat. Sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu, beliau berusaha untuk menghindarinya. Karena saking konsentrasinya. Sebaliknya konsentrasi kita ketika kita salat sangat rendah. Sehingga kita tidak perhatian dengan semua yang mengganggu di sekitar kita salat. Sebagai ilustrasi, di sini saya sebutkan sebuah ilustrasi, ya. Ketika kita sedang ujian matematika untuk kenaikan kelas, kita akan berusaha untuk konsentrasi. Sehingga panitia ujian berusaha mengkondisikan agar suasana ujian dibuat sangat tenang. Karena peserta ujian akan sangat terganggu sekalipun hanya dengan suara kendaraan. Bahkan kadang di depan kelas kan dikasih pengumuman. Harap tenang, ada ujian. Kalau itu ujian UN, ujian negara, yang kelas 1 sampai kelas 5 libur. Yang masuk kelas berapa? Kelas 6 saja. Yang kelas 1, kelas 2 libur, yang masuk kelas 3. Kenapa? Biar adik-adik kelasnya nggak ganggu. Kakaknya lagi ujian UN. Sehingga mereka dibuat fokus, konsentrasi, suasana dibuat tenang, gak boleh ada yang ganggu. Lain halnya ketika kita sedang makan di warung dalam suasana santai sambil membaca berita. Meskipun diiringi musik yang keras dan nyanyian yang bersaja indah, kita tidak merasa terganggu. Karena saat kita baca berita, kita tidak sedang konsentrasi. Jadi kita baca dengan santai. Bagi Anda yang membaca berita tidak perlu konsentrasi. Berbeda dengan ketika Anda membaca soal ujian. Anda butuh untuk konsentrasi. Artinya orang kalau konsentrasi, dia butuh suasana tenang. Sehingga dia nggak mau kalau ada yang ganggu. Tapi orang kalau nggak konsentrasi, nggak perlu tenang. Karena dia nggak konsentrasi. Nah seperti itulah kondisi sholat kita. Karena itu keseriusan seseorang dalam melakukan sesuatu berbanding dengan tingkat konsentrasinya. Semakin Anda berkonsentrasi, berarti Anda akan semakin khusyuk dalam mengerjakannya. Itu artinya Anda semakin serius. Sebaliknya kalau Anda
nggak serius, ya biasanya nggak konsentrasi. Kadang kan kayak gitu ya. Kalau kita ujian untuk materi yang mudah untuk kita kerjakan, biasanya apa? PPKN, ya. Ujian PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau PPKN. PPKN itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, biasanya ujian kayak gini kan, prinsip kita gini, jawabannya mirip-mirip Pak. Nah, pokoknya cari jawaban yang paling panjang itu yang benar. Dulu kita diajari seperti itu. Yang paling panjang itu yang benar, karena mirip-mirip. Baik. Karena kita merasa ini ujian yang mudah, maka biasanya ketika kita mengerjakan, ya kita kerjakan dengan santai. Tapi kalau matematika, apalagi ketika kuliah, kita diminta untuk mengerjakan kalkulus 3. Masya Allah. Kalkulus 3 ini sudah semester 10. Kalau ini nggak lulus, nggak mungkin ngulang tahun depan, karena nanti sudah di DO misalnya. Anda akan berusaha untuk fokus. Jangan sampai ada yang salah. Ya, berangkat dari ilustrasi ini kita bisa memahami seperti apa pengertian khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat. Sehingga kalau orang tidak menghadirkan hatinya, maka dia tidak akan bisa khusyuk dalam sholat. Akibatnya dia nggak terasa terganggu dengan suasana yang ada di kanan kirinya. Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khusyuk fis Shalah menyimpulkan pengertian khusyuk dalam sholat. Hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga khusyuk dalam sholat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan sholat. Khusyuk ketika membaca Al-Quran berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang membaca Quran. Khusyuk ketika tawaf berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang tawaf, dan seterusnya. Khusyuk saat zikir berarti Anda fokus menghadirkan hati ketika Anda sedang zikir. Sehingga khusyuk dalam kegiatan ibadah tertentu adalah fokus dengan ibadah yang sedang dia kerjakan. Dia beribadah lahir dan batinnya. Definisi khusyuk semacam inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Laisa laka min salatika, kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu illa kecuali ma aqalta minha, apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Sehingga kalau pikiran kita terbang melayang kemana-mana, kita tidak memikirkan apa yang sedang kita kerjakan dalam salat kita, maka menurut Ibnu Abbas nggak ada nilai pahalanya. Dan ini penjelasan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi SAW. Dan kata Syekh Albani sahih dari sebagian salaf. Dan pengaruh dari khusyuk, ketika orang itu khusyuk dalam sholatnya, dia akan berusaha tenang dan fokus terhadap semua gerakan dan bacaan dalam sholat. Sehingga wajar kalau sampai ada gambar atau suara yang itu mengganggu, membuat Nabi SAW merasa terganggu. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa menguji keberhasilan khusyuk dan tidak adalah ketika Anda sedang sholat di suasana penuh dengan gambar, sajadah masjid yang penuh dengan gambar, dan Anda nggak bisa mengerjakannya dengan baik, dengan khusyuk, karena sajadahnya ramai. Bahkan kadang kita kan mikir tebak gambar ya, lihat terus ini kupu apa burung, ini cacing apa ular. Dan itu sedang sholat sambil tebak gambar. Ini kayaknya mirip gambar orang, tapi kok bunga, gitu ya.
Sehingga kalau kita mengerjakan seperti itu sholat kita, pikiran kita melayang kemana-mana. Sementara kita sedang membaca. Bibir uma-umi, ya. Kita seperti membaca sesuatu, tapi pikiran kita entah melayang kemana. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam khusyuk. Khusyuk dalam sholat ada dua. Pertama adalah khusyuk fisik. Khusyuk fisik artinya apa? Ketenangan fisik. Tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Itulah khusyuk fisik. Seorang tentara Inggris, saya kasih ilustrasi. Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk. Dia selalu diam dengan posisi tertentu. Ada yang gambarnya kayak gitu? Sambil bawa senjata. Dia diam. Kalau tentara Indonesia kan enggak. Di pintu masuk dia bawa senjata tapi berdiri. Bergerak-gerak. Kalau tentara Inggris dia diam. Bahkan dimasukkan dalam box. Dalam box lalu dia diam. Kalau tentara Arab, dia bawa senjata, tapi duduk. Jadi ada kursi, dia bisa duduk, dia bisa berdiri. Kalau di Indonesia kan tidak boleh duduk. Harus bawa senjata, berdiri selama sekian jam. Ya, dia boleh jalan-jalan, tapi hanya di pos saja. Ini tentara Inggris, Masya Allah, berdiri, diam di satu kotak tertentu. Ya. Dia diam dalam posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Sehingga dia diam fokus dengan gerakan itu. Dan itu ada teorinya, harus seperti ini. Ketika orang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan, lalu dia sedekap, kemudian tenang, diam. Maka hakikatnya dia telah melakukan khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan. Namun kalau ada orang yang sholat terus ngelirik gitu, ngelirik kanan, ngelirik kiri, berarti matanya tidak diam. Apa anggota badan yang paling mudah bergerak? Yang kelihatan dari luar. Ada dua. Pertama, lisan. Yang kedua, mata. Ya. Bahkan mata itu gerak sedikit orang sudah lihat. Lisan juga seperti itu. Bergerak sedikit orang melihat. Baik. Khusyuk fisik yang diajarkan dalam sholat itu khusyuk anggota badannya dan bahkan termasuk matanya. Sehingga mata seorang hamba diminta untuk diarahkan di satu titik. Yaitu tempat sujud. Maka dia nunduk ke bawah. Melihat ke arah satu titik. Cuman kadang mata kita nggak sabar. Ya. Terus agak naik dikit. Gajah duduk. Kadang naik lagi ke sebelah. Oh, mangga 2. Gitu ya. Merek sarungnya yang dilihat. Yang bahaya kalau melihat ke atas. Wah, gambarnya lucu. Kadang tulisan-tulisan di kaos-kaos tuh lucu-lucu ya. Itu dieja orang ketika sholat. Makanya jamaah jangan ganggu orang ketika sholat dengan pakai baju seperti ini, pakai kaos seperti ini. Khusyuk secara fisik, secara umum lebih mudah untuk dilakukan. Sampai pun orang yang sama sekali tidak paham dengan semua bacaan dalam sholat, selagi diam fisiknya berarti dia khusyuk secara fisik. Karena itu, suka melirik atau tolah-toleh dalam sholat disebut sebagai pencurian dalam sholat. Karena dia mengurangi kualitas khusyuk fisik. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis salati. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ketika sholat. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan. Sambaran setan untuk menoleh, untuk mencolek sholatnya seseorang hamba.
ikhtilas, ya, itu seperti mencopet itu ya. Sehingga setan mencopet sholatnya hamba dengan cara dia dibuat tolah-toleh ketika sholat. Ini khusyuk secara fisik. Dan Masya Allah orang Indonesia pintar-pintar khusyuk secara fisik. Sehingga bahkan kalau kita bandingkan dengan sholatnya orang-orang Mesir mungkin ya, atau orang dari negeri yang lain, ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, insya Allah sholatnya orang Indonesia paling bagus secara fisik. Sehingga dia ketika sholat sedekap anteng dia. Ya. Yang mungkin bisa jadi sampingnya, ada orang yang ketika sholat dia kadang mainan baju, dia kadang mainan apa misalnya, kadang ada yang jenggotnya dimainin. Ya. Dan ada yang banyak gerak, ada yang bolak-balik membenahi tutup kepala. Ya. Tapi kalau orang Indonesia di sana, insya Allah rata-rata bagus ya. Dia tenang, diam. Cuman nggak tahu batinnya ya. Apakah melayang kemana-mana nggak tahu. Selanjutnya, khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat. Tidak berkeliaran, tidak berlarian, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Batin kok bisa berlari Pak? Masya Allah. Batin itu lebih hebat dibandingkan fisik. Dia bisa tembus tembok. Kan ada orang ya, misalnya melihat sesuatu lalu dia kepo. Apa di balik itu? Batinnya itu bisa melayang terbang ke sana. Lalu dia punya dugaan-dugaan. Bayangan-bayangan, itulah batin seorang hamba. Kadang dia bisa melayang kemana-mana. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, memikirkan jodoh. Dan semua perasaan yang mungkin muncul ketika sholat, termasuk mikir utang. Dalam kondisi semacam ini, berarti dia khusyuk secara fisik, namun tidak khusyuk secara batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya jauh, terpisah dengan jarak. Namun batin selalu bersatu. Bentuknya apa? Saling memikirkan kekasihnya. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang mengobrol dengan batinnya, bicara dengan dirinya. Karena batinnya sedang berbicara banyak hal di luar sholat. Nabi SAW menyebutkan keutamaan berwudu yang sempurna lalu sholat dengan khusyuk. Beliau bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu dengan wudu seperti wuduku ini. Tsumma qama faraka rak'atain, lalu dia mengerjakan 2 rakaat salat. La yuhadditsu, perhatikan kalimat ini ya. La yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia tidak berbicara dengan jiwanya. Maksud berbicara dengan jiwanya gimana? Dia mikir banyak hal. Sehingga dia ngobrol dengan batinnya. Memikirkan banyak hal. Makanya kadang kan di film-film itu diilustrasikan ya. Ada suaranya. Jadi di film itu Masya Allah, penonton itu hebat. Ya. Sampai dia ngerti suara batin aktor, kan gitu kan. Kadang aktor diam, tapi ada suaranya. Itu mewakili apa? Hah? Ada sound effect ya. Itu mewakili suara batin aktor. Padahal aktor yang lain tidak tahu kalau aktor ini sebenarnya sedang batin. Ya. Aktor diam lalu keluar suara ya. Aku akan balas dendam. Nah, gitu kan? Masya Allah. Kita sebagai pemirsa tahu suara batinnya. Padahal dia nggak ngomong apapun. Wong syutingnya dia diam. Itulah yang dimaksud suara batin. Sehingga orang bicara dengan jiwanya. Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang wudu dengan sempurna lalu dia mengerjakan sholat dan dia tidak ngobrol dengan batinnya,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itu upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Kan kadang kayak gitu ya. Nggak kepikiran, sebelum sholat kita nggak kepikiran. Tapi di tengah sholat kepikiran. Bahkan sampai seperti ini. Ketika kita sholat, kita itu sambil merancang kegiatan apa yang akan kita kerjakan setelah sholat. Ya. Anda bekerja, duhur istirahat, jamaah sholat duhur. Ketika Anda jamaah sholat duhur, sambil memikirkan, setelah ini saya ke warung, makan siang. Habis itu ngeprint ini. Setelah itu ngantar ke sini. Nah, kemudian setelah itu fotokopi. Setelah itu nanti ini. Masya Allah. Itu sampai kita rakit ketika sholat. Kita merancang gerak kegiatan ketika sholat. Masya Allah. Dan seolah-olah kita jadi orang yang sangat sibuk ketika itu. Sehingga sesuatu yang tidak kepikiran kadang muncul dalam sholat. Apalagi kalau kita banyak pekerjaan, banyak kegiatan. Habis ini, habis ini, habis ini. Itu dirancang dalam sholat. Baik. Ini saya tidak cerita pengalaman pribadi ya. Tapi saya cerita pengalaman kita bersama ya. Karena suasana yang terjadi pada batin saya ya kurang lebih mungkin sama dengan apa yang terjadi pada batin para pemirsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin." Ketika adzan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut. Durat itu kentut yang bersuara. Kalau kentut yang berperedam namanya fusa. Jadi dalam bahasa Arab kentut itu ada dua. Ada durat, ada fusa. Kalau durat, kentut yang pakai suara. Setan ketika dengar adzan dia lari menjauh dari masjid sambil mengeluarkan kentut yang bersuara hatta la yasma'at ta'dzin, sehingga dia tidak mendengarkan adzan. Fa idza qadan nidaa, ketika adzan sudah selesai, aqbala, dia balik lagi. Hatta idza thuwiba bis shalah, hingga ketika salat itu dikumandangkan iqamah, adbara, dia pergi lagi. Hatta idza qadat taswib, sampai ketika qomat itu sudah selesai, aqbala, dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi, di saat itulah dia membisikkan dalam hati seseorang yang sedang salat. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Nanti kan kamu tadi kan belum ini, kamu belum ini. Loh, kamu tadi ini kok belum selesai. Itu Masya Allah diingat-ingat. Sampai yang nggak kepikiran teringat dalam sholat. Ya. Saya pernah ya kajian setelah asar jam 4. Ya, rencana kajian itu sudah lama, permintaan dari jamaah sudah lama. Cuman sampai sore itu jamaah belum mengingatkan. Ketika sholat asar lagi sujud teringat jam 4 kajian. Masya Allah. Nah itu jasa setan ya. Itu gimana? Sehingga dari mulai pagi sampai adzan asar sampai sholat asar, saya nggak ingat kalau di hari itu ada kajian jam 4. Sujud ketika sholat asar, teringat. Nanti jam 4 ada kajian loh. Yaitu pengaruh dari setan. Seketika itu langsung saya tulis sebuah artikel mengutip keterangan sebagian ulama Hanafiyah. Kalau orang lupa sesuatu, misalnya lupa naruh kunci di mana, lupa dompetnya ada di mana, lakukanlah sholat 2 rakaat dengan sangat khusyuk. Ya. Terkadang setan mengingatkan perbuatan yang sudah terlupakan. Sehingga
dari jalur itu kita terkadang teringat yang sebelumnya terlupakan. Dan ini keterangan sebagian ulama Hanafiyah. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kondisi real ya. Jadi setan mengingatkan kita, udzkur kada, udzkur kada. Lima lam yakun yadhkur. Dia mengingatkan seseorang yang sebelumnya tidak kepikiran. Tidak terlintas dalam ingatannya. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Hingga seseorang itu lupa berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. Karena tadi saking sibuknya dia memikirkan ini dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan masih banyak kasus yang lain yang barangkali itu kita jumpai dalam sholat kita. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Termasuk diantaranya adalah kita perlu tahu bahwasanya sholat itu sudah sangat menyibukkan. Sholat itu sudah sibuk. Dan apa yang perlu kita pikirkan dalam sholat agar kita fokus dalam sholat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bergabung. Kita angkat satu telepon, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ya, Ustaz, maaf saya mau tanya mengenai zakat, ada yang belum sempat ditanyakan, Ustaz. Masya Allah. Silahkan Bapak. Ya, Ustaz, jadi mau tanya mengenai haul, Ustaz. Misalkan gini, Ustaz. Kita punya harta yang mencapai nisab itu pada bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, misalkan. Berarti kan haulnya akan jatuh pada Sya'ban 1442 Hijriah. Nah, qadarullah pas waktu masuk sebelum Sya'ban, harta kita kembali ke di bawah nisab. Misalkan waktu bulan Rajabnya sudah di bawah nisab lagi. Tapi waktu masuk bulan Ramadan, harta kita kembali di atas nisab gitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah haulnya menjadi mundur 1 bulan di Ramadan atau haulnya dihitung ulang sehingga menjadi di Ramadan 43 Hijriah gitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Itu yang pertama, Ustaz. Maaf, Ustaz. Jadi yang kedua gini, Ustaz. Ketika ada dapat harta tambahan dan yang haulnya berbeda, tapi saya jadi bingung sendiri gitu yang mana waktu untuk tahun-tahun berikutnya gitu, Ustaz. Ketika kita melakukan penyegeraan zakat, apakah seterusnya bisa kita anggap haulnya tergabung gitu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan, fikum barakallah. Kita gunakan kurva mengukur nisab dan haul ya. Ini batas nisab seperti yang sering kita buat. Nah. Baik. Harta Anda tadi sudah disampaikan misalnya di Sya'ban tahun 41 mencapai nisab. Sya'ban tahun 41 mencapai nisab. Di sini Sya'ban tahun 41. Berarti prediksi kita adalah seharusnya di bulan Sya'ban tahun 42 kita bayar zakat. Begini. Tapi ternyata ketika di bulan Rajab harta Anda turun di bawah nisab. Sehingga sampai nabrak Sya'ban. Terus naik lagi. Naik
kenaikannya ini ada di bulan, anggaplah misalnya di bulan Syawal tahun 42. Baik. Ulama beda pendapat. Apakah Anda wajib zakat ataukah tidak? Kalau menurut pendapat jumhur ulama, perhitungan Anda sejak di bulan Syawal ini. Maka nanti Anda ngitung rentang 1 tahun lagi. Dari bulan Syawal 42. Berarti zakat Anda nanti di bulan Syawal tahun 43. Karena ketika turun di bawah nisab, maka ini membatalkan perhitungan zakat sebelumnya. Ini dianggap batal, tidak berlaku. Meskipun dulu sudah di atas nisab. Begitu turun di bawah nisab, membatalkan sebelumnya. Lalu dihitung lagi, dihitung yang baru ketika sudah mencapai nisab. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau kita menggunakan pendapat Hanafiyah, dan ini yang kita rekomendasikan, maka Anda hitung sejak dari nisab yang pertama. Tahun Sya'ban tahun 41, ternyata Sya'ban tahun 42, harta Anda di bawah nisab, maka tertunda zakatnya. Nah, saat Syawal, kok harta Anda di atas nisab, maka zakatnya di bulan Syawal ini. Anda keluar zakat. Sudah? Selanjutnya, perhitungan Anda untuk tahun berikutnya di Syawal tahun 42. Jadi bisa geser perhitungan haul seseorang ketika mengalami kondisi semacam ini. Tayyib. Hal yang sama juga misalnya Anda menyegerakan zakat. Sehingga misalnya dalam satu kondisi tertentu Anda mau bayar zakat di bulan, atau bayar zakat Anda adalah di bulan apa misalnya? Di bulan Jumatitsaniyah, ya. Di bulan Jumatitsaniyah ini zakat Anda. Jumatitsani. Jumati yang kedua. Ini Anda zakat. Ya. Oh, tapi kalau ini malah menunda ya. Misalnya zakat Anda di bulan Syawal. Zakat Anda di bulan Syawal. Anda harus bayar zakat. Lalu Anda dahulukan ke Ramadan. Ramadan besok Anda bayar zakat. Ini sambungan dari sebelah ya. Harusnya di Syawal Anda bayar zakat, tapi Anda dahulukan di Ramadan. Dan harta Anda sudah di atas nisab. Maka nanti untuk perhitungan selanjutnya Ramadan terus. Karena Anda sudah mindah, Anda sudah geser. Sehingga selanjutnya Anda bisa bayar zakat di Ramadan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, akan Ustaz mau nanya. Kalau kita sholat subuh itu kan kita qobliyah dulu. Nah, tapi kita setelah wudhu sholat, kita tuh lupa kalau mau qobliyah, ingatnya sholat subuh. Apa itu langsung bisa kita sholat qobliyah atau langsung sholat subuhnya? Berarti switch ya? Iya, gitu. Nah, terus ini Ustaz, kan kalau kita sholat itu tidak semua kita memahami arti bacaan sholat. Terus apa namanya itu? Di saat kita baca Al-Fatihah, batin kita ini, oh nanti saya baca surah ini. Nah, apa itu bisa dibilang tidak khusyuk? Di saat baca Fatihah Anda mikir surat yang lain. Surat lain setelah nanti baca Al-Fatihah. Yang direncanakan untuk dibaca setelah Fatihah. Iya. Entah ya. Nah, itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Bolehkah switch niat? Ya. Betul ya. Jadi sholat A pengennya sholat B. Lalu switch ke sana, kan? Akhirnya ganti sholat B. Nanti di sholat B, wah kayaknya nggak cocok ini. Switch lagi ke sholat C. Bolehkah seperti itu? Ini keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Saya mendengarkan audionya. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau rahimahullah terkait switch sholat itu. Switch niat ya. Ganti niat dari sholat A ke sholat B.
atau dari sholat B ke sholat C. Itu boleh ataukah tidak? Kata kuncinya begini. Sholat ada dua. Ada sholat mutlak, ada sholat, ya. Yang kedua adalah sholat zatul asbab, atau yang beliau istilahkan dengan sholat muayyan. Sholat muayyan. Sholat muayyan itu sholat tertentu. Sudah? Pergantian yang mungkin adalah dari kalau menuju muayyan tidak bisa. Tapi kalau menuju mutlak bisa. Ini teorinya. Kalau menuju muayyan nggak bisa. Kalau menuju mutlak bisa. Sehingga begini. Muayyan ke muayyan. Ini tidak bisa. Udah? Yang kedua, mutlak ke muayyan. Ini juga nggak bisa. Tapi kalau muayyan ke mutlak, nah ini bisa. Jadi kata kuncinya hanya bisa jika switch niat itu menuju mutlak. Nah, sekarang kan berarti kita perlu paham muayyan itu apa, mutlak itu apa. Sholat mutlak itu apa, sholat muayyan itu apa. Gampangannya begini. Sholat mutlak itu sholat tanpa nama. Jadi sholatnya apa? Ya sholat gitu aja. Contohnya gimana Pak? Ada orang yang setelah zuhur, dia sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Lalu dia sholat lagi, ba'diyah zuhur lagi, ba'diyah zuhur kan bisa 4 rakaat ya. Kemudian setelah itu dia sholat lagi. Loh kamu sholat apa? Ya pokoknya saya pengen sholat. Atau setelah maghrib, setelah dia sholat ba'diyah maghrib, terus dia sholat lagi. Kamu sholat apa? Ya pokoknya saya pengen sholat. Di beberapa pondok tahfidz, mereka melakukan sholat tujuannya hanya untuk mengulang hafalan. Jadi dia masuk masjid, wudhu, lalu dia tahiyatul masjid, kemudian setelah itu dia sholat. Sholat yang kedua itu dia sholat langsung mengulang hafalan. Ya tentu saja baca Fatihah ya, baca Fatihah dan terus mengulang hafalan. Ya, sehingga cara santri ini dalam mengulang hafalan itu dipakai untuk sholat. Nanti rakaat pertama misalnya dapat 3 halaman, 4 halaman, terus baru ruku. Rakaat kedua nanti dia dapat sekian halaman baru ruku. Kadang ketika menunggu imam saat Jumatan, dia masuk masjid jam 10. Kemudian dia sholat, lalu dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia sholat duha. Kemudian setelah itu dia sholat mengulang hafalannya, murajaah. Sholat-sholat seperti itulah sholat mutlak. Sehingga sholatnya tanpa nama. Kalau sholat muayyan berarti kebalikannya. Sholat yang punya nama. Punya nama contohnya apa Pak? Qobliyah subuh itu punya nama. Sholat subuh apalagi. Semua sholat wajib muayyan. Semua sholat yang punya sebab muayyan. Kamu sholat apa? Tahiyatul masjid muayyan. Kamu sholat apa? Sholat witir muayyan. Semua sholat yang punya nama statusnya muayyan. Nah, kalau switchnya terjadi dari muayyan ke muayyan, seperti tadi ya, saya itu belum qobliyah subuh, kok tadi niatnya sholat subuh ya, tak switch jadi sholat qobliyah subuh, ya batal, Anda harus ngulang dari awal, nggak bisa. Atau misalnya Anda sholat qobliyah subuh, tapi ternyata teringat keretanya mau berangkat. Wah ini kalau qobliyah subuh dulu nanti ketinggalan kereta kan, ini sholat lagi. Misalnya Anda sholat di stasiun atau di bandara. Di bandara masuk subuh Anda Anda sholat qobliyah subuh. Tiba-tiba boarding call. Saat boarding call itu kan Anda terus perhatikan. Ya.
para penumpang pesawat Boeing 757 ya, dengan nomor penerbangan ini. Nah, itu Anda nggak hafal, itu masih ditunggu aja ini tujuannya mana. Tujuan Merauke. Wow, Anda mau ke Merauke. Oh, ini saya ini. Qobliyah subuhnya langsung switch jadi sholat subuh. Batal sholatnya. Nggak bisa. Anda harus ulangi dari awal. Tapi kalau muayyan ke mutlak boleh. Muayyan ke mutlak contohnya gimana Pak? Anda misalnya ya, sholat tadi sudah sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Sudah? Lalu beraktivitas. Masuk waktu duha, jam 9 Anda sholat. Dalam bayangan Anda kepikiran, kayaknya tadi kok belum qobliyah subuh. Lalu Anda sholat 2 rakaat dengan niat qobliyah subuh. Di tengah sholat Anda teringat, enggak kok tadi sudah kok. Oh iya sudah ya. Di tengah sholat Anda teringat, kayaknya tadi sudah sholat qobliyah subuh. Langsung Anda switch. Ya saya switch di sholat sunnah biasa. Nah seperti itu bisa. Sehingga terjadi peralihan dari sholat muayyan ke sholat mutlak. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Dari beberapa WA yang sama Ustaz. Masya Allah. Bagaimana hukum memakai sajadah bergambar Ka'bah dan masjid? Jika tidak boleh, sebaiknya sajadah tersebut dibuang atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz tentang sajadah bergambar sesuatu yang dimuliakan. Gambar Ka'bah ya terutama yang banyak kan. Yang gambar ini kan karena sesuatu yang mulia, maka seharusnya kita muliakan. Sementara sajadah itu penggunaannya kita jadikan sebagai alas. Maka jamaah ketika sholat dia pakai sajadah. Betul Ka'bah ada di depannya. Cuman kan kadang sajadah itu dilipat terus diduduki. Dan itu termasuk di antara sikap yang ya kurang terhormat. Nah terus bagaimana solusinya? Ya ini kesalahan umum di masyarakat dan untuk mencegahnya memang sangat sulit. Kalau Anda bisa menjaga sajadah Anda dengan baik sehingga tidak dihinakan, silahkan dilakukan. Sehingga tetap Anda jaga sajadah itu jangan sampai diduduki. Boleh dipakai sebagai alas tapi yang nggak kena Ka'bah. Sehingga Ka'bahnya selalu ditaruh di depan. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Saya naruh buku misalnya. Buku ini saya taruh di depan saya ketika sholat. Kan nggak mungkin saya taruh berdiri gini kan? Kalau saya taruh berdiri gini, kena angin, jatuh dia. Maka saya pasti akan tidurkan buku ini. Lalu saya sholat. Buku ini di depan saya. Ketika saya tasyahud, nggak mungkin buku ini saya duduki. Ketika selesai sholat, nggak mungkin buku ini saya taruh di kaki, saya duduki, nggak mungkin. Karena kita tahu buku ini isinya misalnya hadis-hadis, Al-Quran dan hadis. Buku-buku yang lain juga sama. Makanya ditaruh di depan nggak masalah. Kalau sajadah Anda bisa Anda jaga selalu ditaruh di depan. Sehingga tidak sampai menduduki bagian yang bergambar Ka'bah, bagian yang dimuliakan, silahkan Anda tetap pertahankan. Tapi kalau ada potensi untuk dihinakan, misalnya dipakai tiduran, kadang diinjak-injak, kadang diduduki, maka sebaiknya Anda ya mungkin bisa dipotong bagian Ka'bah itu dan sisanya masih bisa dipakai. Lalu bagian Ka'bah bisa ditempel di mana misalnya? Di tembok atau Anda bakar sehingga tidak lagi berbekas. Insya Allah itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.